Melihat hype yang ada, saya bisa bilang sekarang banyak banget yang nyoba jadi podcaster dengan berbagai tujuannya masing-masing. Ada yang karena pengen cerita aja, ada yang pengen berbagi pengetahuan, ada yang pengen ngobrol, bahkan ada juga yang ingin menjadikan podcast salah satu opsi karir yang pengen dijalanin. Berdasarkan hasil analisis dari Amplify Media, sampai awal tahun 2021 tercatat bahwa ada lebih dari 2 juta podcast yang rilis di platform Apple Podcast. Angka yang sangat besar, bukan? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut kenapa bisa begitu, coba lihat dulu data yang ini. Kalau kita lihat hasil riset dari asumsi.co, ada fakta bahwa pendengar podcast secara global meningkat sebanyak 42% selama pandemi COVID-19. Ternyata banyak podcast yang beredar sekarang berbanding sama peningkatan pendengarnya juga nih. Sekarang kita coba perdalam data yang tadi. Dari 2 juta podcast tadi ditemukan data lanjutan seperti ini. 44% dari 2 juta tadi cuma rilis 3 episode. Kalau dikerucutin lebih kecil lagi, hasil menyatakan bahwa ada 37% yang cuma rilis 2 episode doang, atau kurang. Dan apabila dilihat lebih jauh lagi, ternyata 26% cuma rilis 1 episode podcast. Kenapa bisa didapat angka segitu? Pada artikel tersebut juga dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang bikin banyak podcast berhenti di tengah jalan, atau hanya 44% yang rilis sampai 3 episode. Yang pertama, adanya pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia bikin orang jadi pengen coba-coba bikin podcast. Mungkin karena pendengar podcast di masa pandemi meningkat, jadi yang tertarik untuk bikin podcast makin banyak. Yang kedua, beberapa podcast memang sengaja hanya sampai kurang dari 3 episode karena memang pembahasannya itu pendek. Dari hasil riset itu, kita bisa lihat bahwa sebenarnya udah banyak banget orang yang nyoba merilis podcastnya sendiri. Tapi mungkin karena tidak serius dan juga pemilihan tema yang kurang tepat sehingga tidak bisa dieksplor lebih dalam, maka podcastnya tidak bisa bertahan panjang. Ternyata untuk merilis podcast bisa dibilang gampang, tapi bikin podcast yang berkelanjutan atau sustainable, ini dia yang jadi tantangan. Dan di sini saya akan membagikan pengalaman saya untuk membantu kamu ngebangun podcast yang sustainable.